Orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, Engkau telah mengutus putramu ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan. Dengan ketaatan iman yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, hingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Penjabaran bab 1. Orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Allah sumber keselamatan sejati. Beragama sebagai tanggapan karya keselamatan dari Allah. Beriman sebagai tanggapan karya keselamatan dari Allah. Beriman Kristiani. Iman dan kebersamaan dalam jemaat. Maria teladan hidup beriman. 1. Orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Pada video sebelumnya kita telah membahas bab 1. Orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah sampai pada bagian E, yaitu iman dan kebersamaan dalam jemaat. Sekarang kita akan membahas bagian F, yaitu Maria teladan hidup beriman. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Maria teladan hidup beriman. Allah telah menawarkan karya keselamatan kepada manusia. Tawaran karya keselamatan ini menuntut untuk menanggapinya dengan iman. Dalam menanggapi warta karya keselamatan Allah, maka kita harus mau meneladani Santa Perawan Maria yang telah bersedia menanggapi kehendak Allah dengan penuh ketaatan iman yang sempurna. Maka perlulah kita memahami peranan Maria dalam sejarah keselamatan. Maria teladan hidup beriman. Memahami makna ketaatan dalam menanggapi kehendak Allah. Baca dan renungkanlah cerita tentang gadis gelandangan berikut agar kalian dapat memahami makna ketaatan iman dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah. Maria teladan hidup beriman. Teladan dari cerita gadis gelandangan. Konon ada seorang gadis yang miskin dan yatim piatu, tidak memiliki rumah dan tempat berteduh. Dia membawa sedikit roti yang diberikan oleh orang yang baik hati. Dia seorang gadis yang saleh. Meskipun keadaannya malang, dia tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Dia berjumpa dengan seorang pria miskin yang berkata kepadanya, "Berilah saya roti, saya sangat lapar." Gadis itu memberikan seluruh roti yang dibawanya kepada orang itu. "Semoga Tuhan memberkati ini untukmu," katanya ketika meninggalkan pria miskin itu. Kemudian dia bertemu dengan seorang anak yang
bahwa di sini sangat dingin dan saya tidak punya topi. Berilah saya sesuatu untuk menutup kepala. Gadis itu pun memberikan topinya kepada anak itu. Tak lama kemudian dia bertemu dengan seorang anak gelandangan lainnya yang meminta pakaiannya. Dia memberikannya. Ketika malam mulai datang, gadis itu masuk ke dalam hutan, dan di sana dia bertemu dengan seorang anak gelandangan lainnya yang membutuhkan pakaian dalam. Dia berpikir, di sini gelap dan tak ada seorang pun bisa melihat saya. Lalu diberikannya pakaian terakhirnya yang melekat di tubuhnya. Di saat gadis itu berdiri dengan telanjang, bintang-bintang mulai berjatuhan dari langit seperti keping-keping emas. Awan putih turun menyelumuitinya, dan hutan itu seperti berubah menjadi terang. Keesokan harinya, tepat pada hari Natal, orang menemukan jenazah seorang gadis gelandangan di tengah hutan tanpa pakaian. Maria teladan hidup beriman. Ketaatan iman terpancar dalam seluruh perilaku hidupnya. Dia pasrahkan dirinya secara total kepada kehendak Allah. Baginya, seluruh hidupnya adalah milik Allah. Dalam kekurangan, dia masih dapat berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Maria teladan hidup beriman. Memahami keteladanan Bunda Maria dalam menanggapi panggilan dan kehendak Allah. Bacaan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut manti. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria teladan hidup beriman. Setelah membaca kutipan Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 tersebut, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini.
Apa inti warta malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria? Bagaimana tanggapan Maria terhadap warta malaikat Gabriel? Risiko apa yang akan dihadapi Maria dalam menanggapi warta malaikat tersebut? Apa peran Maria dalam sejarah karya keselamatan Allah bagi manusia? Teladan apa yang dapat kamu ambil dari sikap Maria tersebut? Maria teladan hidup beriman. Perawan Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Dengan sepenuh hati yang tak terhambat oleh dosa manapun, ia memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan dan membaktikan diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya putranya, untuk di bawah Dia dan beserta Dia berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa mengabdikan diri kepada misteri penebusan. Maria tidak secara pasif belaka digunakan oleh Allah, melainkan bekerja sama dengan penyelamatan umat manusia dengan iman serta kebutuhannya yang hebat. Maria teladan hidup beriman. Ketaatan iman yang sempurna yang ditunjukkan oleh sang perawan Maria harus menjadi pedoman bagi kita dalam hari. Kita harus memandang setiap peristiwa hidup sebagai bagian dari rencana berkehendak menyelamatkan semua orang, disertai dengan sikap penyerahan diri. Dari hari ke hari hidup kita harus semakin berpadanan dengan kehendak. Refleksi. Lihatlah, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kata-kata Bunda Maria ini menunjukkan ketaatan iman yang sempurna. Bagaimana dengan sikap kita ketika menanggapi panggilan dan kehendak Allah? Apakah masih tawar-menawar ketika kita mendapat panggilan Tuhan? Sanggupkah kita penuh ketaatan iman melaksanakan kehendak Allah? Refleksi. Sudahkah hidup kita menjadi tanda keselamatan bagi sesama dengan selalu berbuat baik, berbelas kasih pada yang kekurangan, mau memberi penghiburan pada yang kesusahan, membantu teman yang kesulitan dalam belajar? Kita ambil saat hening beberapa saat, waktu tuliskan hasil refleksi. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Kita berdoa, Salam Maria, salam bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat dan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.